Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Sari dengan nomor stambuk A2412045. Saya kelas A dan kelompok 7 dan asisten praktikum saya Kak Putri Aryana. Baik, adapun tujuan dalam pembuatan video ini ialah memenuhi tugas awal percobaan 8 yaitu pendulum amplitudo besar. Next. Baik, adapun tujuan praktikum pada percobaan 8 yang pertama menyelidiki periode perpindahan sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut dari pendulum pada amplitudo osilasi. Nah, yang kedua menganalisis kurva perpindahan sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut terhadap waktu. Adapun yang ketiga menyelidiki perbedaan dari gerak sinusoidal atau gerak peredam antara osilasi amplitudo besar dan kecil. Nah, yang keempat menentukan besar periode dan amplitudo dengan sudut yang berbeda. Dan yang kelima, membandingkan antara osilasi amplitudo kecil dan amplitudo besar. Baik, adapun alat dan bahan. Yang pertama, pendulum bermasa merupakan alat yang akan diuji cobakan dalam percobaan. Yang kedua, katrol, yaitu untuk mempelajari gerakan torsi pendulum di mana datanya digunakan untuk mempelajari hubungan antara periode dan amplitudo. Nah, yang ketiga sensor gerak rotasi merupakan alat sensor gerak yang mengukur sudut dan kecepatan sudut atau ukuran jarak dan kecepatan linear menggunakan katrol. Yang keempat yaitu statif, berfungsi sebagai alat yang akan meletakkan massa pendulum. Yang kelima 850 universal interface, yaitu alat yang menggabungkan software PASCO dengan sensor gerak rotasi. Yang keenam PASCO Capstone merupakan software yang akan menampilkan data berupa grafik dan nilainya. Dan yang ketujuh busur derajat, berfungsi untuk mengukur ukuran derajat dalam percobaan. Nah, adapun teori singkat pada percobaan 8. Yang pertama, amplitudo adalah pengukuran saklar yang non-negatif dari besar osilasi suatu pada suatu gelombang. Nah, amplitudo sendiri juga dapat didefinisikan sebagai jarak atau simpangan yang paling jauh dari titik kesetimbangan di dalam gelombang sinusoide. Nah, gerak pendulum merupakan gerak harmonik sederhana hanya jika amplitudo gerakannya kecil atau simpangan yang sangat kecil. Hal ini untuk menghindari turbulensi setelah bandul dilepaskan. Nah, penerapan hukum 2 Newton tidak hanya berlaku pada gerak linear yang akan menimbulkan gerak translasi, tapi juga dapat diberlakukan gerak rotasi. Salah satu pengembangan penerapan dari gerak rotasi suatu benda adalah gerak pada bandul atau ayunan sederhana. Nah, adapun prosedur kerja pada percobaan 8. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini. Yang kedua, menyusun rangkaian. Yang ketiga, menghubungkan input 850 universal interface ke software PASCO Capstone pada komputer atau laptop. Nah, adapun amplitudo kecil yaitu mengubah posisi pendulum dengan sudut sekitar 20 derajat diukur dari posisi kesetimbangan menggunakan busur derajat. Yang selanjutnya menekan tombol record pada PASCO Capstone bersamaan dengan melepaskan pendulum. Nah, yang keenam menekan tombol stop pada PASCO Capstone setelah 7 osilasi. Nah, adapun amplitudo besar yang ketujuh mengubah posisi pendulum dengan sudut 180 derajat diukur dari posisi kesetimbangannya. Yang kedelapan mengulangi langkah 5 sampai 6. Nah, adapun amplitudo kecil yang ke-9 memilih analisis A pada PASCO Capstone. Yang ke-10 menekan ikon segitiga pada toolbar dan memilih rowan 1 yang merupakan hasil dari percobaan amplitudo kecil. Yang ke-11 menekan tombol yang ada pada gambar tersebut pada kotak legend untuk menampilkan grafik data dari sudut amplitudo kecil. Yang ke-12 menekan tombol coordinate dan menarik kotak seleksi ke salah satu puncak gelombang. Yang ke-13 menekan ikon card fit dan memilih sign pada daftar yang muncul sehingga akan muncul nilai dari A, W yang seperti yang tertera pada slide
slide ini. Nah, yang ke-14 menyimpan gambar data dengan menggunakan snipping tool dan memberikan nama data sudut amplitudo kecil. Yang ke-15 mengulangi langkah 11 sampai 14 untuk tombol angle dan equal pada kotak legend untuk menampilkan grafik data dan kecepatan sudut dan percepatan sudut serta memberi nama data catch sudut amplitudo kecil. Nah, untuk angle dan data percobaan sudut amplitudo kecil untuk angle. Nah, untuk amplitudo besar yang ke-16 memilih analisis A pada Pasco Carsten, yang ke-17 menekan ikon segitiga pada toolbar dan memilih run 2 yang merupakan hasil dari percobaan amplitudo besar. Nah, yang ke-18 mengulangi langkah 11 sampai 15 dengan mengganti nama amplitudo kecil menjadi amplitudo besar. Baik, untuk osilasi amplitudo kecil yang ke-19 masuk ke prosedur B. 20 mengubah posisi pendulum pada sudut sekitar 7 derajat diukur dari posisi kesetimbangannya menggunakan busur derajat. Yang ke-21 mengulangi langkah 5 sampai 6. Yang ke-22 mengubah posisi pendulum pada sudut sekitar 9 derajat diukur dari posisi kesetimbangannya menggunakan busur derajat. Dan yang ke-23 mengulangi langkah 5 sampai 6. Nah, untuk osilasi amplitudo besar yang ke-24 masuk ke prosedur C. Yang ke-25 mengubah posisi pendulum pada sudut sekitar 20 derajat diukur dari posisi kesetimbangannya menggunakan busur derajat. Yang ke-26 mengulangi langkah 5 sampai 6. Yang ke-27 mengubah posisi pendulum pada sudut sekitar 40 derajat diukur dari posisi kesetimbangannya menggunakan busur derajat. Yang ke-28 mengulangi langkah 5 sampai 6. Yang ke-29 menekan ikon segitiga pada toolbar dan memilih round 3 yang merupakan hasil dari percobaan osilasi amplitudo untuk sudut 7 derajat. Nah, yang ke-30 menekan ikon segitiga pada toolbar dan memilih round 3 yang merupakan hasil dari percobaan osilasi amplitudo kecil untuk sudut 7 derajat. Yang ke-31 menekan tombol coordinate dan memindahkan kotak seleksi di puncak kedua dan data yang muncul adalah data untuk waktu T1. Yang ke-32 menekan lagi tombol koordinat dan memindahkan kotak seleksi di puncak ke-6 dan data yang muncul adalah data untuk waktu T2. Yang ke-33 menekan lagi tombol koordinat untuk memindahkan kotak seleksi di puncak ke-4 dan data yang muncul adalah data untuk amplitudo A. Yang ke-34 menyimpan data dengan menggunakan snipping tool dan memberi nama data osilasi amplitudo kecil sudut 7. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan singkat mengenai percobaan 8. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!